Oke guys, jadi kita di sini ingin nge-ranking rokok ya. Iya, tapi sebelum itu kita dari Kosban. Anjay. Jadi latar belakang kenapa kita mau nge-ranking rokok di sini karena rata-rata anak Kosban merokok ya. Satu-satunya kumpulan komunitas binatang-binatang di Telkom yang di teknik komputer yang merokok gitu. Yap, benar sekali. Jadi di sini kita udah nyediain banyak jenis rokok gitu ya. Kalian Banyak bisa banget. ngeliat di sini ada 27 jenis rokok gitu. jadi Oke. jadi nanti kita bakalan ngelis rokok terenak yang dimana itu S dan rokok terenggak enak itu E. Oke. Tapi ini no offense ya buat Ya, no pecinta-pecinta rokok yang kita misalnya kita sebut rokok A di E ya no offense gitu. Itu kan Ya. selera ya. Mm-mm. Gitu. Pria punya selera. Betul. Oke, langsung aja kita mulai guys dari 76 Mangga. Gimana Kang Gavel? Menurut aku sih enak, cuman kayak terlalu manis sama kalau Iya, nggak iya. ada air tuh suka enak gitu loh. Jadi kalau Gampang enak sih emang. iya aku pribadi sih ada di C lah gitu, paling bagus. Kalau buat aku juga setuju ini bakalan ada C karena emang rokoknya kalau lebih dari 2 batang aja ini bakalan langsung enak gitu. Boleh. Langsung aja kita bikin di tier C. Oke. Sip. Sip. Oke, lanjut guys. Di sini kita punya rokok Harmoni gitu ya. Ada dua varian. Varian pertama tuh ada 12 batang, yang kedua ada 16 batang dan harganya kalau nggak salah yang 12 batang tuh sekitar 11.000. Murah banget sih. Ya murah. 16 batang ada di sekitar 14 sampai 15 kalau nggak salah ya. Cemiu gitu. Cemil. Correct me if I. Oke deh dari Andre dulu gimana Harmoni? Kalau buat aku sendiri ya, personally itu Ya gimana? Oke lanjut. Oke, untuk rokok Harmoni di sini karena di mulut aku terasa pedas gitu ya, entah apa di dalamnya. Jadi di sini aku bakal nge-ranking di D lah. Untuk Kang Gavel sendiri gimana? Sama sih Harmoni itu agak pedes-pedes gitu ya, cuman menurut aku Harmoni itu penyelamat anak kos lah gitu ya. Ya. Jadi pernah waktu zaman kita jangan ngedistrik, maaf guys ada yang ngedistrik. Jadi di zaman semester 2 apa 3 ya kita ya? 2 sampai 3. Ya 2 sampai 3 itu kita tuh jadi di kos Batu ada meta rokoknya sendiri gitu. Pada saat itu meta rokok yang tier bawahnya itu Harmoni. Jadi itu menurut aku penyelamat kita gitu dikala rokok Magnum, Signature dan lain-lain itu udah naik gitu ya. Tapi buat rasa dan harga sih rasanya kurang banget gitu ya. Iya, Jadi tapi kayak harganya worth it sih. pakainya worth it. Jadi menurut aku ya di bawah 76 Mangga ada di D lah sama-sama. Oke. Berarti sekarang kita taruh di D. Oke. Yang ketiga nih Kang Gavel, di sini ada Janaka ya. Janaka di sini sebenarnya ada 2, ada Janaka hitam dan Janaka Hitam. Smoothie. Nah, yang pertama kita Janaka hitam dulu nih Kang Gavel, gimana? Janaka hitam. Oke. Jadi Janaka hitam ini adalah rokok favoritnya ada ya salah satu binatang Kosban namanya Nana Sukmana. Itu dia favorit banget di 16 batangnya dengan harga 13.000. Wah, worth it banget gitu ya. Untuk rasa sih 11-12 Harmoni, cuman mungkin Janaka lebih kerasa cengkeh-cengkehnya gitu lah, kayak teh-tehnya gitu. Jadi tapi kalau mau disandingin sama 76 Mangga menurut aku belum sih. Jadi ya masih di D lah. Aku juga setuju sih sama Kang Gavel. Ini Janaka ini sebenarnya 11-12 sama Harmoni dari segi rasa dan harga juga. Tapi untuk rasa sebenarnya dia nggak pedas kayak Harmoni gitu. Jadi menurut aku di D. D ya? D boleh. Nah, Janaka Smoothie nih Kang Gavel. Oke, Janaka Smoothie. Ini ya salah satu rokok favorit aku ya kalau lagi nggak nginep di kos kandang babi di rumah.
enak banget gitu ya, rasa tehnya kerasa, dan juga menurut aku dengan harga 11 sampai 12 ribu tergantung warung ya. 12 batang worth it, menurut aku bisa layak disandingkan dengan 76 mangga sih buat yang smoothie ini, jadi di C gitu kan. Sama sih, aku juga setuju untuk disandingkan dengan Janaka dengan 76 mangga gitu ya. Karena dari segi rasa juga enak, dia rasa tehnya benar-benar keluar gitu ya. Dari segi harga juga sangat worth it. Gitu berarti kita taruh di C. Oke. Bentar nih Kang Andre, sebelum kita lanjut, nggak afdol kalau kita nggak sambil ngerokok, makanya oke. Bener banget. Di sini rokok kita apa Kang Gavel? Nah, di sini nanti bakal di spill. Oke. Pokoknya warna hitam itu aja. Langsung aja. Top, kulitnya tuh. Terdekat. Dekat ya. Oke. Nanti ngedit bareng deh. Oke, lanjut Kang Andre. Di sini kita punya Jazzy Kretek guys. Dari aku dulu ya, mungkin dari segi harga ini sangat murah gitu ya, di kisaran 10.000 ya. 10.000 kalian sudah dapat 12 batang. Ya, ini bisa dibilang rokok penyelamat anak kos yang sedang tidak punya duit seperti kita ini. Dari segi rasa sebenarnya ya sama aja dengan Janaka, jadi aku mungkin bakalan taruh di D. Gimana untuk Kang Gavel? Di D. Aku setuju juga sih, tapi menurut aku Jazzy ini kalau dibanding Janaka ya lebih enak, lebih nggak keras gitu. Kalau di Janaka tuh kadang di si rokoknya tuh masih ada batu-batu gitu loh, kayak keras banget gitu, jadi harus dibakar berkali-kali. Tapi kalau Jazzy ini udah selayaknya lah gitu ya, dia nggak usah dibakar berkali-kali. Dan juga Jazzy ini menurut aku rokok non meta ya, jadi non meta, jadi dia tuh ada di segala meta dan worth it gitu. Jadi menurut aku di C. Kang Andre gimana? Oke, berarti karena kita C dan D, kita taruh di tengah-tengah, bisa gak sih? Nggak bisa. Nggak bisa. Ya udah, berarti kita taruh di C aja lah. C aja lah. Lebih worth it lah ya dari Janaka sama Harmoni. Benar juga sih. Di sini kita punya Juara Jambu. Gimana nih Kang Gavel? Aduh, ini salah satu rokok yang terlupakan gitu ya, karena inilah yang menemani kita di semester 2 awal, dikala kita transisi dari rokok filter ke kretek gitu. Nggak bisa dilupain sih, sebelum ada rasa-rasa baru seperti Juara apel, berry, mangga dan lain-lain, Juara Jambu ini masih ada di top tier ya menurut aku dengan 15.000 dan rasa jambunya. Jadi dan juga ini dijual di Warjo gitu ya, jadi benar. betul, jadi mudah dijangkau kalau lagi di kampus. Jadi menurut aku Juara Jambu ini adalah kretek pengecualian, jadi aku taruh di B. Oke, aku juga sebenarnya setuju banget sama Kang Gavel di sini, karena Juara Jambu di sini untuk segi rasa jambunya keluar banget gitu saat diisap. Wangi jambunya keluar dan juga gampang dijangkau seperti yang tadi sudah dimention. Di Warjo dijual dengan harga hanya 1.500 kalau nggak salah ya. Di sini kita bakalan taruh di B. Di sini kita ada Lato Hitam nih Kang Gavel. Kebetulan kita lagi ngerokok Lato Hitam. Itu dia. Dari aku dulu ya mungkin. Lato Hitam dengan harga 17.500, ada juga sih yang ngejual 16.000. Itu sangat worth it sekali teman-teman. Kalian dapat 20 batang, 16 atau 20 batang 17.500 dan harganya sangat enak. Ini dia guys barangnya ya. Ini kalau aku sendiri kita taruh di A lah. Di A. Sama ya menurut aku juga di A. Kenapa? Gara-gara dengan harga yang 16.000 kita dapat 20 batang filter tuh udah worth it banget, dengan rasa ya 32% Magnum lah, 32,5% Magnum gitu. Ya. Dan juga ini bisa dijangkau di warung-warung terdekat karena udah legal ya Lato. Dan aku punya saran rekomendasi warung yang masih ngejual 16.000 gitu, karena rata-rata 17.000, 18.000 gitu malah udah ada gitu. Jadi buat beli Lato ini belinya di warung dekat Warkop Cibiru Hilir itu. Ya. Sebelumnya ada pas belokan lah, buat warga Cibiru pasti tahu. Jadi kita taruh di A. Kita taruh di A. Oke, setelah Lato Hitam nih Kang Gavel, di sini kita punya Lato Biru. Dari aku sendiri sebenarnya sama aja kayak Lato Hitam dengan harga yang sama. Rasanya 11-12. Ya sebenarnya nggak usah banyak-banyak ngomong.
kalau saya sendiri sih saya taruh A juga karena emang 11-12 dengan lato hitam. Betul, aku mau nambahin sedikit buat lato biru ini lebih ringan ya menurut aku dibanding lato hitam gitu rasanya, jadi sama di A gitu. Oke. Ada lato hijau nih Kang Gavel. Kalau dari aku sendiri ya, lato hijau itu sebenarnya gimana selera sih. Kalau dari segi rasa, lato hijau itu kalau kalian yang nggak terbiasa sama mentol pasti bakalan enak gitu ya dari segi rasa mentolnya. Tapi kalau kalian yang suka rasa mentol gitu, ini enak banget sih. Ini rekomendasi banget buat kalian yang suka rokok mentol di harga range 16 sampai 18 ribu gitu ya. Jadi menurut aku ini juga ditaruh di A. Gimana Kang Gavel? Nah menurut aku sih pribadi aku nggak terlalu suka mentol gitu, tapi menurut aku lato hijau ini pengecualian karena di era rokok sekarang itu 4.0. Jadi untuk lato hijau ini menurut aku bisa dilihat ya teman-teman semua, kalau mau yang min dengan harga 16.000 itu udah jarang gitu ya, 16-17. Yang paling murah setahu aku itu ada di Camel gitu, dan menurut aku Camel tuh dengan dibanding lato masih worth it lato karena 20 batangnya itu gitu. Jadi menurut aku buat lato hijau ini aku tuh nggak terlalu suka mint, tapi pengecualian lah buat lato hijau ini. Jadi aku sama taruh juga di A gitu. Dan fun fact, lato hijau ini adalah kesukaan dari ketua Hima, BE Hima Tekong guys ya, yaitu Kang Anas. Benar sekali. Berarti ditaruh di A. Di A, oke. Setelah 3 lato ini Kang Gavel, itu apa? Magnet. Setelah 3 rokok ini ya teman-teman, kita punya rokok apa nih Kang Gavel? Mungkin kalian juga jarang mendengarnya ya, karena emang kita sangat rokok hunter banget. Iya, benar. Ini masih Jadi nemu aja gitu rokok kayak begini gitu ya. Di sini kita punya rokok Magnet. Oke. Dari aku sendiri ya, dengan harga berapa sih? 15.000 lah Ya, kayaknya. dengan harga 15 ribuan kalian udah dapat 20 atau 16? 20 batang gitu teman-teman. Di sini dengan rasa yang sebenarnya hampir sama kayak lato, tapi kayaknya lebih berat dikit magnet gitu ya. Paling di sini aku dari segi harga worth it, dari segi rasa juga worth it, kita taruh di A. Kalau dari aku sendiri ya, kalau dari Kang Gavel gimana? Sama sih di A. Magnet tuh buat orang-orang yang lebih suka tarikan yang berat gitu. Dan juga lebih lama juga habisnya gitu kalau di-sep itu dalam satu batangnya. Cuman magnet ini memang sangat susah gitu ya untuk mencarinya. Walaupun magnet itu udah legal ya. Jadi tahun kemarin tuh magnet tuh baru saja melegalkan produknya gitu. Bisa dicari di jurnal-jurnal. Di jurnal itu. Iya, di berita-berita lah ya. Magnet tuh baru melegalkan produknya di tahun kemarin. Jadi menurut aku dengan harga 15.000 dan udah legal gitu ya, kalian tidak usah risau dengan kanker paru-paru gitu ya, dengan rokok-rokok ilegal. Jadi ya menurut aku magnet di A sih. Oke, bisa disandingkan dengan lato. Benar banget Kang Gavel. Nah, setelah tadi magnet, Kakaknya ini kita punya kakaknya magnet, yaitu Magnum Filter. Siapa sih yang nggak tahu rokok ini gitu ya? Dari saya dulu di sini, dari segi rasa ini sangat oke, walaupun harganya ya 27,5 lah sekarang. Tapi untuk rasa yang kita dapat itu udah sangat worth it banget. Dengan isi 12 batang gitu ya sebungkus. Ini aku taruh di S sih. Kalau Kang Gavel sendiri gimana? Nggak banyak komen buat yang punya Magnum. Kalau ke tongkrongan jangan diemparin aja gitu ya, maksudnya jangan dikeluarin aja langsung habis dan sayang gitu ya, 27.500 kalian. Jadi nggak, ya S lah pasti. S. Ini apa? Marlboro Black. Oke, jadi kita punya Marlboro Black di sini, atau biasa disebut dengan Marlong karena di filternya bolong gitu ya. Iya. 11-12 dengan Magnum, tapi menurut saya lebih enak Marlong. Dari segi rasa juga lebih enak, dari segi harga sama aja, bahkan ada yang ngejual 24.000 gitu ya untuk warung-warung retail seperti retail handphone. 24.000 untuk warung-warung biasa gitu ya. Jadi di sini saya naruh di sebelah Magnum di S juga. Gimana Kang Gavel?
Waduh, kalau Marlong ini menurut aku bahkan dari segi rasa lebih dari Magnum ya. Kalau ada S plus sih di sini mungkin bisa Ya. di S plus, cuman karena tidak Setuju. ada kita sandingkan saja dengan Magnum di S. Oke. Nah, sekarang kita punya gudang garam signature gitu ya. Ini sebenarnya versi lebih tingginya dari Garpit garam filter kalau kalian tahu. Di sini dengan harga yang lebih mahal sedikit yaitu 27.500, kalian udah dapat 12 batang. Ini dari segi rasa menurut saya pribadi ini lebih enak dari Magnum. Tapi mungkin ini lebih pendek sedikit dari Magnum gitu ya dari segi panjangnya. Dari segi rasa enak, dari segi harga sama aja kayak Magnum. Di sini aku bakalan taruh di S. Oke, buat aku pribadi sih sama di S, cuman aku gak setuju sama Kang Andre yang rasanya lebih enak dari Magnum karena aku Magnum banget orangnya, tapi Oke. dia punya selera. Oke. Yoi. Briefing dulu dong Tosan ya. Oke. Oke, berarti kita taruh di S. S. Oke, di sini kita punya Oke, kita di sini punya sukun biru gitu ya, penemuan. Ini salah satu penemuan baru dari aku sendiri gitu ke anak-anak Kosba, belinya di warung Dika gitu. Jadi sukun biru ini dengan harga 10.000 juga, apa 11.000 ya. Rasanya sih nggak enak. Kita cuma pernah beli sekali gitu, cuman kita masukin Yap. aja lah gitu. Respect sama sukun biru ya. Aku pribadi sih naruh di E ya. Karena nggak enak banget gitu. Kalau aku sendiri sebenarnya ya ini benar-benar rokok yang paling gak enak dalam hidup aku gitu kan. Walaupun harga 10.000 11.000 mendingan kalian beli Jazzy Kretek gitu ya, rokok sayur daripada rokok sukun biru ini ya. Kalau ada tier F aku taruh di F, tapi karena adanya E kita taruh di E aja. Iya. Yap. Oke, lanjut ke Winberry. Oke, jadi ini Mau coba nih. aku deh. Oke. Jadi Winberry ini adalah rokok penemuan dari mana juga ya? Bukan. Oh. Nana kalau nggak salah. Oh, Nana yang pertama kali menemukan rokok ini gitu ya. Jadi ini rokok merek Win, tapi ada rasa-rasanya. Ini kebetulan rasa Winberry, rasa berry. Sebenarnya dari segi harga yang 11.000 itu worth it udah naik Kang Andre jadi Oh, udah. 12.000 ya. Damn. Karena demand yang Karena kita tahu sendiri harga rupiah naik gitu ya. Turun gitu terhadap dolar. Jadi dari segi harga ini udah naik ke 12.000. Saran aku untuk harga 12.000 mending lebih baik kalian beli 76 mangga. Dari aku sendiri mending ini ditaruh di D nih Kang Gavel. Gimana untuk Kang Gavel sendiri? sama sih di D. Masih lebih oke dari sukun lah buat segi rasa. Dengan 12.000-nya kalian upgrade 3.000 lagi bisa dapat juara berry gitu yang benar-benar proper buat berry-nya gitu. Cuman ya kalau misalnya mentok ya bisalah dibeli kalau pengen rasa-rasa berry gitu karena ini baru juga gitu ya, berry itu keluaran dari Win gitu. Jadi Win ini sebenarnya dalam sejarahnya itu pengen menyaingi juara, cuman karena juara itu champion dan Win hanya menang. Jadi ya Ada aja. jadi ya Win masih belum bisa disandingkan lah dengan juara-juara. Jadi menurut aku di D lah. D ya berarti D, kita D, taruh D, di D. D. Sultan. Oke, karena Sultan ditemuinya sama aku gitu. Jadi aku yang buka, jadi Sultan. Oke, kita respect dulu sama Sultan Tekom ya gitu. Jadi buat Sultan ini aku yang nemu di dekat rumah aku gitu. Jadi ada yang jual gitu nawarin bahwa ada nih rokok baru 10.000 20 batang. Wah, enak banget gitu. Meskipun menurut aku rasanya 11 enggak 11 12 sih sama Lato, cuma yang masih di bawahnya gitu buat Sultan ini, dan emang worth it tapi lebih cepat habis gitu dibanding Lato karena mungkin kecil ya atau dikit bakonya di dalamnya gitu. Jadi menurut aku ini masih layak sih disimpan di B gitu buat Sultan. Aku sendiri setuju banget sama Kang Gavel. Untuk segi rasa setuju tadi 11 12 sama Lato, tapi ini 11-nya ya, Latonya 12 gitu ya.
Jadi ini di bawahnya Lato. Untuk segi harga juga hanya 10.000 gitu ya. Ini sangat worth it sekali. Dapat berapa batang? 20 dong. Dapat 20 batang guys, 10.000 tuh berarti satunya gope gitu ya. Jadi buat kalian mau yang mau nitip beli Sultan karena ini produk langka gitu ya. DM Kosba. Yap, bisa DM langsung Kosba. DM ke Kosba. Jadi aku setuju untuk ditaruh di B. Oke, selanjutnya kita punya rokok galang bar. Oke, galang baru ya. Galang baru sendiri ditemukan oleh Ariel. Fahril ya. Di sini dengan tampilan bungkusnya seperti gudang garam. Dari segi rasa tidak sama sekali mirip dengan gudang garam. Enggak sama sekali. Tidak sama sekali ya, tapi untuk segi rasa oke lah, punya cita rasa sendiri, tidak seperti rasa-rasa lain. Untuk harganya berapa sih? 18.000 atau 18.000, 19.000. Ya, untuk kalian yang mau nyobain bisa langsung beli ini aja, tapi kalau saran aku mendingan Lato gitu ya. Untuk aku sendiri aku taruh di B. Sama sih, setuju di B, karena lagi-lagi filter dan kretek itu menurut aku memang lebih enak filter gitu ya, mau gimana pun gitu. Jadi ya setuju di B. Rasanya sih benar-benar nggak kayak gudang garam gitu ya. Galang baru tolong dong gitu ya. Jadi diturunkanlah harganya galang baru gitu ya. Benar banget. Karena menurut aku ya kurang lah. Dan juga galang baru ini nggak bisa kalian temuin di warung-warung biasanya. Iya, ini langka juga kayak Ya, Sultan ya. betul. Jadi kalau ada yang mau galang baru nyobain, langsung aja DM Kos Kandang Babi. Benar banget. Jadi ranknya di mana nih Kang Gavel? Di tadi Aku ada? B. B boleh deh B. B, oke. Oke, nanti IG Kos Kandang Babi ada di bawah ya. Follow ya guys ya. Jadi setelahnya di sini kita balik ke rokok kretek. Kretek gak sih? Iya. Kretek juara apel. Kalau tadi juara jambu, Oh, apel ya? Ya, juara jambu di ranking B sebenarnya aku setuju aja sih untuk ini ditaruh di ranking B juga karena hanya beda rasa gitu ya. Dari segi harga juga sama kan ya? Harga sama harusnya sama. Ya, jadi aku ditaruh di B. Sama sih, aku juga taruh di B. Sama aja kayak juara jambu, tapi ini rasa apelnya gitu. Ya. Oke. No, komen banyak-banyak lah di B. Oke, langsung aja kita taruh di B. Di sini kita punya juara berry. Ini sebenarnya lebih gimana ya? Dari juara-juara yang lain aku lebih prefer ini juara berry. Sama. Karena dari segi rasa ini lebih enak dari winberry. Per berry-berryan gitu lebih enak juara berry gitu ya. Dari segi harga juga sangat worth it. Kalian bisa cobain nanti. Kalau aku sendiri sih ditaruh di A. Aku juga di A karena juara berry ini merupakan juara yang lebih juara dari juara lainnya gitu. Yap. Jadi ini the real champion lah gitu. Boleh di A. Iya. Sekarang nih Kang Gavel kita punya rokok. Tadi kok. Oke, sekarang kita lanjut ke rokok selanjutnya yaitu Intra. Intra Line, jangan lupa lainnya. Oh, ada lainnya ya? Ada lainnya, ada garisnya. Intra Line. Jadi ini rokok sangat langka banget guys. Mungkin dari kalian sendiri juga gak akan pernah nemuin dimanapun. Baru dengar mungkin di video ini. Iya, Intra Line. Apaan Intra Line gitu. Tapi dari segi harga saya kurang tahu karena yang kata itu yang beli Kang Gavel. Dari segi rasa sebenarnya ya mungkin bisa disandingkan dengan Jay-Z Kretek gitu ya. Mungkin saya sendiri akan naruh di C. Menurut aku buat rasanya sendiri sih lebih ke Janaka gitu ya buat Intra Line ini, tapi harganya jauh lebih murah gitu. Hanya 10.000 gitu untuk satu bungkusnya dan isinya 16 tuh. Jadi worth it banget. menurut aku di C sih sangat worth it dengan keseimbangan rasa seperti Janaka dan harganya hanya 10.000 ya, di C worth it lah. Oke, berarti langsung aja kita taruh di C. Oke. Di sini ada rokok yang paling saya benci yaitu Marlboro kecoak ya. Saya nyebutnya Marlboro kecoak karena emang baunya kecoak banget. Ini adalah salah satu rokok yang paling saya benci juga yang bisa saya sandingkan dengan sukun biru gitu ya. Karena bener-bener ini parah banget ini baunya. Saya naruh di E lah. Kalau untuk Kang Gavel sendiri gimana nih? Wah, ini saya kurang setuju gitu ya sama Kang Andre. Saya naruh, menurut aku sendiri sih Marlboro Kretek ini masuk ke, jadi di rokok itu ya teman-teman. Mungkin kita nanti ada di video berikutnya pengertian dari dikat. Jangan ketawa yo. Oke, lanjut.
Oke, menurut aku sih aku nggak setuju ya sama Kang Andre gitu. Mohon maaf Kang Andre nih, Marlboro Kretek ini masuk ke American Blend. American Blend itu apa sih? Nah, jadi American Blend itu nanti kita bakal ada di video selanjutnya pengertian-pengertian dari blending dari bako dari tiap rokok gitu, dari merek rokok. Jadi menurut aku Marlboro ini aku simpen di C karena menurut aku sih enak selera ya, cuman karena di E mungkin kita ambil jalan tengah di D gitu. Siap, berarti kita taruh di D. Di sini kita punya apa itu, Cok? Gudang Cengkeh. Rokok selanjutnya adalah Gudang Cengkeh. Ini bukan anak perusahaan dari Gudang Garam, bukan apa-apa. Jadi ini rokok harganya berapa yang kata itu Kang Gavel? Berapa ya lupa, kalau nggak salah sih 13.000 apa 14.000 gitu Gudang Iya, Cengkeh. dengan range harga segitu untuk rokok ini sebenarnya enak sih. Menurut saya bisa disandingkan dengan rokok-rokok yang ada di tier C sih. Menurut saya. Dan filter ya ini ya, jangan Iya, salah. ini filter, jangan salah guys. Tapi untuk rasa sendiri menurut saya ini di C lah. Ya rasa sih kurang banget gitu ya. Cuman ini 20 batang 13.000 filter sih udah oke banget gitu ya, dengan rasa katanya mirip gudang-gudang garam, cuman enggak banget gitu ya, enggak sama sekali mirip. Ya di C oke lah. Berarti kita taruh di C. Selanjutnya nih Kang Gavel, kita punya rokok dengan nama ikan gitu. Rokok apa nih? Yaitu rokok koi, guys. Koi Black. Yap, koi black. Jadi di sini rokok ini kretek ya Kang Gavel ya. Kretek. Dengan harga berapa yang kata itu Kang Gavel? 13.000 20 batang. 13.000 20 batang. Dengan harga segitu sebenarnya untuk rasanya nggak terlalu nggak enak gitu ya, maksudnya enak-enak aja gitu ya. Oke lah. Untuk segi rasa menurut saya ini layak disandingkan dengan juara lah di tier B gitu. Gimana untuk Kang Gavel? Untuk kuantitas dan kualitas gitu kalau dipertimbangkan sih, kalau kalian nggak apa ya istilahnya, buat teman-teman yang nggak terlalu memikirkan kualitas dari rasa kretek itu sendiri, tapi lebih memikirkan kuantitas dengan harga yang 13.000 sih, ini worth it aja di B gitu. Dan juga buat koi ini nggak bisa ditemukan di sembarang warung. Jadi untuk koi ini kalau mau nitip atau just tip atau mau nyobain, langsung aja DM ke IG Kos Kandang Babi di B deh. Koi Black. Nah, selanjutnya ini sebenarnya rokok yang sangat langka teman-teman. Karena apa? Ini rokok jarang sekali kita temui di warung-warung biasa gitu. Hanya warung-warung khusus yang punya rokok ini, yaitu Loyal Esteller. Jadi mungkin ini saya yang kurang tahu atau gimana. Setahu saya ini rokok dengan rasa Esteller satu-satunya. Bukan salah satunya tapi satu-satunya di bumi itu ya guys ya. Mungkin kalian kalau tahu rokok lain dengan komen. rasa Esteller bisa silahkan langsung komen di kolom komentar. Dengan harga 10.000 ya? Iya, 10.000. 10.000 kalian udah dapat berapa? 12 batang. Dengan harga segitu rasanya juga not bad. Mungkin kita bisa taruh di C. Oke, di C setuju. Dari aku sih untuk Loyal ini enak, cuman ada kalanya Loyal tuh beberapa produknya kadang nggak enak juga gitu, jadi kayak nggak konsisten lah gitu buat kayak Loyal. gacha lah rokoknya. Dan juga ini buat Loyal ini sendiri bisa ditemukan di warung terdekat ya gitu ya, tapi nggak selalu ada gitu. Yang selalu ada sih ada di warung Dika gitu. Iya, benar sekali. Mau tahu di mana warung Dika? DM Instagram Kos Kandang Babi. Gitu ya. Langsung aja di follow guys. Jadi berarti ini kita taruh mana nih Kang Gavel? C. Oke. Langsung aja kita taruh di C. Ini apa? Lato Super. Oke, selanjutnya yaitu ada rokok Lato Super. Sebenarnya ini enak-enak juga ya. Ini juga rokok filter ya. Betul. Rokok filter dengan harga berapa ini kalau? Harusnya sih sama aja. Enggak, lebih murah deh dibanding Lato lainnya. Kalau nggak salah sih cuma 14 atau 15 gitu. Iya, dengan harga segitu untuk rasa yang sama dengan Lato yang di tier A itu mungkin
bahkan lebih worth it gitu ya. Kalau bisa aku bilang, aku bakalan naruh di A juga sih. Sama sih buat Lato sih nggak ada yang gagal gitu ya produknya, jadi ya boleh di A. Oke. Nah, ini dia nih Kang Gavel. Ini dia nih Kang Gavel. Rokok selanjutnya adalah Win Nangka. Ini juga ini nggak tahu ya, kita nggak tahu apa gimana, cuman ini juga satu-satunya rokok dengan rasa nangka di bumi ini. Kalau kalian tahu yang lain ya boleh komen lah ya di bawah, gitu rame. Bener banget, di sini dengan harga yang sama dengan Winberry, tapi ini versi rasa nangkanya. Menurut aku sih, jujur dari segi rasa ini benar-benar nggak ada rasa nangkanya gitu. Nggak ada. Atau emang saya nggak pernah makan nangka, saya nggak tahu ya. Tapi menurut saya nggak ada rasa nangkanya. Mungkin dari segi harga 10.000 sama aja dengan Winberry, mungkin saya akan taruh di D. Sama, saya pribadi sih nggak suka nangka juga ya, karena aneh. Dan ini nggak suka nangka, ditambah ini embel-embel nangka, nggak ada rasa nangkanya, jadi ya menurut saya juga ada di D sih. Oke. Oke. Oke, lanjut Kang Gavel. Di sini kita punya Ocha guava. Bukan jambu ya? Iya. Guava loh ini brandingnya. Mungkin ini karena dia nggak mau bersaing dengan juara jambu yang emang udah di pasar tuh emang udah sangat merajai gitu ya. Mungkin dia menggunakan branding guava gitu, Ocha guava ini. Dari segi harga berapa? 10. 10.000. Enggak, 9.000. Oh, 9.000 malah guys. Jadi dari segi harga yang 9.000 dengan rasa yang sebenarnya mirip-mirip dengan Jay-Z, ya worth it lah untuk ditaruh di C menurut saya. Gimana untuk Kang Gavel? Sama sih, tapi menurut aku ini rasa jambunya kurang keluar aja gitu ya. Jadi hanya ya mungkin di awal aja gitu ya, dengan harumnya aja gitu. Kalau rasanya sih nggak terlalu keluar jambunya. Jadi ya di D kalau aku. Oke, karena aku naruhnya di C dan D oleh Kang Gavel, berarti kita taruh di mana? D lah ya. D karena ya kurang lah untuk rasa jambu. ini kita cuma beli sekali doang sih waktu itu. Iya. Oke. Sabar. Oke, gas. Rokok oke gas ngentot. Apa sih? Kuat. Oke, gas anjing mau rokok. Oke, selanjutnya kita punya rokok apa nih Kang Gavel? Oke. Siap. Ini mau. Weh. Jadi kita punya rokok oke guys. Oke, gas. Jadi ya diem ya. Jadi rokok oke gas ini yang kata itu harganya berapa Kang Gavel? Aduh lupa ya Lupa. berapa. Kayaknya nggak di atas 13.000 deh harusnya. Enggak. Oh ya ingat. Enggak di atas 13.000, dia ada di 15.000. Gitu. Oke, ini saya sebenarnya lupa pernah nyobain juga. Ini kretek atau filter ya? Filter ya. Ya, jadi menurut saya dari segi rasa sebenarnya ya biasa-biasa aja gitu ya, dengan harga dengan range 15.000 mungkin kita bisa taruh di tier C gitu ya. Untuk Kang Gavel gimana? Oke, ini juga salah satu penemuan aku juga ya di anak-anak Kosba, dan ini dijualnya di dekat rumah aku juga. Jadi ya balik lagi kalau mau nyobain ini ada Gigi Kos Kandang Babi. Yep. Untuk rasa dan harga 15.000 dan rasanya yang menurut aku gitu-gitu aja buat rokok. Jadi menurut aku ada di C sih, layak lah ya, masih layak. Iya, oke, benar sekali. Oke, jadi sekian guys tier rokok-rokok kali ini. Kalau kalian punya rokok-rokok lucu lainnya, kalian bisa langsung aja DM IG Kos Kandang Babi gitu, biar kita review nanti. Kalau boleh kalian juga kirim gitu ya ke
alamat kos kandang babi nanti alamatnya ada di Di sini. sini. Dan juga kos kandang babi harap buat brand-brand rokok boleh masuk ya. Yap, Buat benar konten-konten banget. kita gitu. Bener bang. Juga buat teman-teman semuanya yang nonton video ini, semoga teman-teman semua tetap konsisten merokok gitu ya sampai tua. Sampai tua nanti biar bisa nyobain berbagai macam hal rokok lah. Iya. Kita kos kandang babi sendiri ada 28 rokok gitu ya yang udah udah kita dicobain dan itu belum semuanya gitu, masih Belum banyak semua. gitu. Belum Nanti semua. mungkin ada video part 2, part 3-nya gitu ya. Yap. Jadi ya di stay tune aja di kita mau upload di mana nih kira-kira kan? Kita mungkin bakalan upload di, karena ini udah panjang banget kayaknya, di YouTube. Di YouTube Kos Kandang Babi, tunggu aja ya. Ya, itu dia. Oke, sekian dari kami. Terima kasih telah menonton. See you next video.